sedikitnya adab bisa menutupi kurangnya ilmu. Tapi tidak ada ilmu sebanyak apapun yang bisa menutupi sedikitnya adab. Karena itu, adab merupakan bagaimana cara kita menampilkan diri ke orang lain. Namun beda halnya dengan ilmu. Ilmu itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah teman-teman, goals kita nih apa sih sebenarnya? Menjadi orang yang menyenangkan, bermanfaat buat orang lain itu gak harus dengan ilmu, tapi bisa dengan adab. Makanya ada beberapa anak yang beradab dengan orang tuanya, itu pasti akan punya ilmu. Jadi guys, di video ini aku, Fajira, akan menjelaskan tentang adab seorang pelajar kepada dirinya sendiri, yang nanti di akhir video akan kita kasih cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tutur, kembali lagi sama aku Fajira. Di video kali ini kita akan membahas tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Muhammad Hasan Asy'ari. Yang tepatnya akan kita bahas adalah di bab 2 yang menjelaskan tentang bagaimana sih adab seorang pelajar kepada dirinya sendiri. Nah teman-teman, di bab 2 ini kita akan menjadi 10 poin. Poin yang pertama adalah adab seorang pelajar kepada dirinya sendiri, yaitu ayutahhiru qalbahu min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin wa hasadin. Kita sebagai pelajar harus mensucikan hati kita dari apa? Dari segala perbuatan seperti hasad, dengki, iri, supaya saat belajar kita juga enak ya teman-teman. Nah, poin yang kedua adalah ayusina an-niyah fi talabil ilmi, yaitu adalah memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Nah, tentu kan ya, kita sebagai pelajar itu harus memperbaiki niat kita untuk menuntut ilmu itu untuk apa guys? Nah yang pasti dan yang harusnya dilakukan oleh seorang pelajar itu adalah menuntut ilmu, dan memperbaiki niat untuk menuntut ilmu itu hanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga ini ayyubaddira bitahsilil ilmi syababihi awqati umrihi. Apa tuh maksudnya kak? Maksudnya adalah kita harus terus berusaha atau memaksimalkan nih waktu masa muda kita terus akhir ayat nanti. Karena mumpung sekarang kita masih muda, kita harus memaksimalkan waktu kita untuk belajar teman-teman. Karena kan katanya masa muda adalah golden age ya, dimana itu umur emas. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk maksiat, untuk segala macam tuh kayak rugi dong. Intinya kita harus berusaha semaksimal mungkin dan harus belajar semaksimal mungkin. Poin yang kelima di buku ini yaitu adalah bagaimana caranya seorang pelajar itu harus bisa membagi waktunya antara malam dan siang hari teman-teman. Dimana di buku ini juga dijelaskan waktu yang efektif untuk menghafal itu seperti di dini hari, di waktu menjelang sahur. Habis itu waktu belajar efektifnya di pagi hari. Setelah itu waktu kita menulis itu sebaiknya di siang hari teman-teman. Jadi waktu siang hari itu emang waktu yang baik untuk menulis. Setelah itu di malam hari itu apa? Waktu malam hari itu efektif untuk mengulang pelajaran apa yang udah kita pelajari. Nah di buku ini juga dijelaskan kalau misalkan kita menghafal itu lebih baik tidak di depan tanaman. Kenapa? Karena bisa mengganggu fokus kita. Selanjutnya poin yang ke-6 yaitu adalah kita harus menyedikitkan makanan dan minuman. Karena kalau misalkan kita kekenyangan itu tuh bakal cepet ngantuk dan bakal bikin gak fokus kan. Jadi di buku ini itu dijelaskan. Selanjutnya poin yang ke-9 adalah ayyuqallilana malam yang aku. Kita sebagai pelajar itu sebaiknya untuk mensedikitkan waktu tidurnya. Karena apa teman-teman? Karena dari berbagai penelitian dan dalam buku ini juga itu tuh menjelaskan kalau misalkan tidur malam itu tuh lebih baik 8 jam. Malah kalau bisa kita harus mempersedikitkannya lagi. Karena 8 jam itu udah termasuk 1/3 dari 24 jam kan. Nah kalau misalkan apabila memungkinkan keadaannya maka sedikit lagi nih buat disedikitkan. Intinya 8 jam itu tuh maksimal lah ya. Terus jika merasa lelah ya istirahat. Cuman kalau misalkan kita sebagai pelajar itu harus bisa mensedikitkan waktu tidur kita teman-teman. Intinya jangan membuang waktu sia-sia untuk beristirahat. Kalau misalkan badan kita ya lebih fit aja. Terus poin yang selanjutnya yang terakhir nih, ini kita tuh harus meninggalkan pergaulan. Karena pergaulan ini merupakan salah satu penting dan wajib dilihat dalam menuntut ilmu teman-teman. Nah
makanya di dalam buku ini kita harus mencari seorang teman yang harus soleh, terus yang kuat agamanya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lupa atau karena kalau misalkan kita lupa ada yang mengingatkan, maka kita merasa futur ada yang membangkitkan semangat kita. Oke, aku Fahira. See you next time.